Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Manage Your Mind. Ya, seperti biasanya pada episode sebelumnya kita akan merubah atau memindset pola pikir kita. Pada malam hari ini tema Manage Your Mind adalah berbuat baik dan cara melatihnya. Untuk itu telah hadir narasumber yang sangat terpercaya yaitu Bante Wiryadaro Tera. Selamat malam Bante. Selamat malam, juga saya mengucapkan kepada para pemirsa khususnya umat Buddha, saya mengucapkan salam Buddhis Namo Buddhaya. Kepada yang lain saya mengucapkan salam sejahtera selalu, semoga sehat berada dimanapun berada. Ya, nah para pemirsa, berbuat baik dan cara melatihnya, karena sekarang ini sepertinya susah untuk kita mulai berbuat baik. Dan bagaimanakah cara melatih agar diri kita bisa berbuat baik? Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan Bante sekarang, Bante ya. Nah, Bante, apakah yang dimaksud dengan melatih diri untuk berbuat baik, Bante? Melatih diri untuk berbuat baik salah satunya adalah menghindari sikap-sikap atau perbuatan jahat. Karena itu kebaikan lebih baik diutamakan. Karena kebaikan itu sesungguhnya akan membuat dimanapun tinggal, membuat suasana hati tenang dan bahagia. Tidak ada yang dirugikan. Justru seperti ini dicita-citakan oleh semua kehidupan, khususnya manusia. Begitu Bante. Nah Bante, tadi kan kita harus menghindari sikap perbuatan tidak baik atau jahat, Bante. Kenapa manusia bisa sampai melakukan perbuatan jahat, tindakan-tindakan jahat atau merugikan orang lain, Bante? Ada dua hal cara. Pertama, memang dia senang untuk melakukan yang kurang baik. Juga senang loh berbuat tidak baik saja. Aku senang kalau ngerjain kamu dengan cara seperti itu. Apa manfaatnya, Bante? Hanya untuk senang saja. Orang lain sedih senang, orang lain menderita senang. Ini sebagian orang ada yang mempunyai sifat seperti itu. Jadi kalau ada orang bahagia itu gak senang. Pengennya yang gak bahagia-bahagia. Melakukan hal yang keras-keras. Nah, oleh karena itu dalam hidup ini memang juga walaupun berbuat baik itu juga sebuah pilihan. Pilihan hidup. Nah, kemudian yang kedua, ada orang itu memang berbuat baik, memang ada untuk berbuat baik. Tapi yang kedua, ingin berbuat baik tapi tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena tidak ada modal untuk berbuat baik. Tapi bukan berarti kalau berbuat baik itu hubungannya dengan benda, tetapi juga bisa berbuat baik bagaimana melakukan hidup ini moralitasnya yang dibentuk lebih baik. Ini juga akan menyumbangkan sesuatu hal yang tenang lingkungan. Kalau ini tidak ada lagi, bagaimana cara untuk menyapa orang lain jangan sampai menyakiti. Ini juga termasuk berbuat baik. Begitu. Menyanyi, disuarakan untuk banyak orang, itu juga termasuk berbuat baik. Nah, itu jadi banyak sekali kalau diungkap tentang kebaikan. Nah Bante, bagaimana untuk mengatur pola pikir kita untuk selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik atau berbuat baik, Bante? Nah, oleh karena itu caranya untuk mengetahui hal ini harus diadakan cek-recek. Setiap mau tidur, melihat dulu, hari ini aku berbuat baik lebih sedikit atau lebih banyak. Artinya bahasa Jawa itu petani, dikoreksi, dilihat. Nah, kalau misalnya perbuatan baik sudah banyak, bukan berarti kita harus berhenti, tetap berbuat baik. Nah, kemudian yang kedua, misalnya kita belum banyak perbuatan baik, ya berusaha untuk melakukan yang baik. Memang berbuat baik itu macam-macam, tidak hanya bentuk tindakan saja, tidak hanya bentuk nasihat saja, tidak hanya bentuk ya hal-hal yang lain, misalnya memberi hal-hal yang lain. Begitu Bante ya. Ya Bante, kapan dan di manakah yang paling tepat untuk kita berbuat kebaikan, Bante? Untuk berbuat baik yang sangat tepat adalah ketemu orang yang sangat membutuhkan dalam kesulitan. Nah, ini adalah waktu yang tepat dan diberikan sendiri secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Misalnya ada tetangga sakit, dia tidak punya apa-apa, lalu kita ke sana, ditanya gimana ini sakitnya, sudah ada biaya belum? Kasih, ini waktu yang tepat. Saya sendiri mengalami sudah tidak hanya sekali, terutama adalah biaya-biaya orang yang operasi. Ada yang tak biayai operasi karena gondok beracun, jadi sembuh. Ada orang yang kena laser,
padi, akhirnya juga harus memotongkan, juga harus biaya, juga akhirnya bisa tertolong, tidak mati. Kemudian orang yang tabrakan, akhirnya harus setelah 2 tahun harus melepas baut-bautnya, saya biayai. Kemudian tidak sedikit juga yang ke pendidikan, juga saya biayai sampai lulus dan akhirnya bekerja. Tidak sedikit jumlahnya. Tapi itu semua karena biku itu bisa berbuat, tentu di sana ada yang menyokong. Kalau tidak yang menyokong, kami tidak bisa berbuat karena para biku tidak bekerja umumnya seperti umat biasa. Begitu. Pelayanan. Nah Bante, itu untuk berbuat baik seperti itu Bante, kan pastinya diperlukan rasa kerelaan ya Bante. Kalau tidak ada kerelaan nggak bisa. Makanya juga saya, karena itu sudah saya latih, akhirnya kalau ada dana ya saya lakukan seperti itu. Nah bagaimana cara kita untuk melatih kerelaan bisa tumbuh di dalam diri kita Bante? Caranya adalah, hari ini aku berbuat, sesungguhnya tidak ada yang hilang. Saya kemarin juga mencontohkan seperti itu. Mangkuk yang ada minyak, ada tempat sumbu dan dinyalakan. Kemudian saya membawa satu lilin, tak nyalakan kepada pelita yang sudah menyala. Pelita ini menyala, tetapi api yang di sini juga nggak mati, tetap menyala, tidak ada yang dikurangi, tapi di sini bisa menyala. Hanya pindah, tapi juga tidak ada yang dipindah, tidak ada yang terkurangi. Sesungguhnya perbuatan baik ini juga tidak ada yang hilang. Karena apa? Dimiliki orang lain. Gitu, Nah, kalau orang sudah berkata bahwa berbuat baik adalah rugi dan hilang, maka tidak ada kesempatan untuk berikutnya berbuat. Karena apa? Merasa hilang dan merasa ada yang dirugikan. Begitu. Nah, Ya Bante, nah apakah manfaat dari kita berbuat baik Bante? berbuat baik salah satunya adalah menimbun perbuatan, menimbun suatu kekayaan yang tidak akan hilang, kehidupan akan datang pun tetap akan menjadi tatanan hidup. Nah, kemudian yang kedua, dengan berbuat baik akan disenangi oleh siapa saja. Siapa tahu yang menerima itu tidak senang, nah, itu pasti senang. Apalagi tidak ada yang bela-bela, tak wehno tapi nggak ngasih duit. Ini gratis, seperti saya sering lakukan. Baksos, Bakti sosial. bakti sosial itu saya lakukan. Ada yang berkata, Bante atau Pak ini bayar berapa? Nggak ada bayaran, ini justru saya kasihkan secara gratis. Bisa diterima dengan baik saja, terima kasih. Kadang ada orang diberi Tidak berterima kasih. karena beranggapan keyakinan berbeda, itu menjadi racun. Tapi apa? Dikasihkan ayam, dikasihkan ini itu. Padahal hidupnya sudah kekurangan. Untuk menghadapi orang yang berpola pikir seperti itu bagaimana? Tidak Bante? perlu dihadapi, kita tetap akan berbuat baik yang lain. Kebaikan tidak pernah akan hilang. Tetapi apakah kita akan tetap terus memberikan kepada dia? Ya itu belum tentu, tetapi kan maksudnya bisa diberikan yang lain. Nah, jadi orang yang seperti itu bisa saja akhirnya akan tertutup, belum tentu akan mendapatkan lagi. Menerima dengan mudah saja tidak bisa, apalagi menerima harus dengan berebut. Nah, tinggal menerima saja nggak bisa terima. Nah, inilah akan mendapatkan kesulitan lebih besar. Itulah. Nah Bante, apakah kalau misalnya kita berbuat baik Bante, bolehkah kita sebenarnya mengharapkan, hari ini saya sudah berbuat baik, semoga nanti ke depan saya akan mendapatkan hasil yang baik buat saya entah kapan. Bolehkah sambil mengasihkan ke orang, kita juga sambil berdoa seperti itu Bante? Itu boleh, tapi kalau disuarakan langsung jangan, tapi disuarakan hati terserah. Nggak apa-apa. Sesungguhnya tidak berkata pun suatu saat itu akan kembali kepada si pembuatnya. Karena menurut hukum karma, waktu hukum karma itu, siapa yang berbuat di situ akan memetik buahnya. Tapi kapan waktunya kita tidak bisa diprediksikan. Bagaikan pohon itu buahnya itu sudah masak, belum bisa diprediksikan harus jatuhnya pagi, siang atau sore atau malam. Bisa jaga minta jatuh malam malah pagi, minta pagi malah sore. Nah oleh karena itu kita berbuat jangan berharap kapan mau berbuah. Kalau nanti diharapkan harus berbuah, akan kecewa dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Wah, sudah berbuat baik begini-begini ternyata kok tidak ada hasilnya ini itu. Nah, akhirnya nanti untuk berbuat baik berikutnya menjadi terhalang. Karenanya satu sebab seperti itu. Begitu ya Bante. Ya. Nah Bante, kalau misalnya kita berbuat baik tapi dengan tujuan tertentu Bante, itu baik nggak Bante? Nah, memang segala sesuatu itu pasti ada tujuan. Tadi kan jelas tujuannya apa? Dengan berbuat baik, hidup ini juga akan merasakan kebaikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, memang juga kita berbuat baik artinya bermata kail. Artinya apa? Dengan berbuat baik ini semoga aku mendapatkan dia.
Tidak ada orang yang saling orang yang dicinta itu tidak mau dikasih apa-apa. Nah itu. Nah ini adalah satu sebab untuk mata kail memancing. Nah, akhirnya orang itu berkata, aduh kok aku nggak nyangka kalau dia itu baik sekali sama aku. Sudah kenal dia dikasih ini, kasih ini. Karena dikasih itu akhirnya menimbulkan suatu kenangan. Dan maka lama-lama akhirnya akhirnya bisa menjadi pasangan juga. Begitu Bante Iya. Ya. Nah Bante, sampai kapankah kita berlatih berbuat baik Bante? Melatih berbuat baik selama ada sesuatu hal yang untuk bisa berbuat. Selama masih bernapas, selama masih hidup dan masih bisa berbuat baik, lakukan terus-menerus. Bagaikan seseorang membakar dupa dari ujung sampai terakhir berbau harum. Artinya kebaikan tidak pernah berhenti setelah mati. Itu Bante. Iya. Tetapi terkadang ada orang yang tiba-tiba berubah gitu Bante, dari tadinya baik mungkin jadi seperti begitu dia merasakan kenikmatan, mungkin dia mendapatkan suatu bisa dikatakan kayak karma baik gitu Bante, dari yang sebelumnya pernah dia tanam terus berubah menjadi sombong gitu Bante. Ya memang juga seperti itu, pada umumnya juga akan terjadi demikian. Tetapi kita kan tidak bisa menilai semua orang kan seperti itu. Ya kadang-kadang tertentu ada. Pas lagi kita sendiri yang kena, belum tentu yang lain juga akan kena, justru akan mendapatkan. Saya sendiri juga mengalami di waktu tertentu. Saya juga mengalami pernah menjadi umat biasa, pergi ke rumahnya teman. Setiap ke situ saya dibikinkan wedang, dikasih apa-apa. Tapi suatu saat aku terbesit. Apa yang bisa aku perbuat di tempat itu? Istilahnya bukan mengganti, karena aku juga tidak minta dikasih. Aku juga akan memberi tanpa diminta. Nah, itu artinya membalas baik dengan kebaikan. Begitu Bante ya? Iya. Ya Bante, jangan ditahan dulu Bante, sebentar. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, setelah pariwaran berikut ini Manage Your Mind akan segera kembali. Ya terima kasih pemirsa, Anda tetap setia dalam acara Manage Your Mind. Ya Bante, bagaimana mengatur pikiran kita agar dapat terus berbuat baik tanpa ada embel-embelnya Bante? Ya memang kalau untuk berkata tentang baik dan baik memang tetap ada risiko. Kadang-kadang orang berkata seperti ini, berbuat baik kepada orang yang memang baik risikonya sangat kecil, tapi berbuat baik kepada mereka yang tidak baik ini risikonya amat besar. Saya sendiri melakukannya hal itu. Saya mengumpulkan anak-anak yang katakanlah anak-anak yang nakal tapi pinter. Pada akhirnya ya saya berusaha bagaimana ini bisa diubah, tapi juga banyak yang berhasil. Akhirnya anak-anak yang nakal, pinter, karena dimiliki dengan baik akhirnya menjadi pemimpin. Karena sudah punya keberanian, keterampilan ada, itu sudah saya buktikan bisa. Jadi berbuat baik tidak harus kepada orang yang sudah baik, tetapi mereka yang tidak baik pun mungkin dengan cara dibaik-baiki, dilakukan dengan cara yang baik, akhirnya bisa berubah menjadi baik. Berarti maksudnya Iya. orang yang jahat pun Iya. gitu Bante bisa menjadi baik Bante. Iya, makanya kalau berdoa ya semoga orang-orang yang jahat selalu berbahagia hatinya. Jangan orang-orang yang jahat menjadi jahat lebih masuk neraka, jangan. Berarti kalau misal saya dikecewakan atau misal saya diinin sama teman kantor saya gitu Bante. Ya, Ketika saya merasa kecewa, marah, sedih gitu Bante. ya. Itu nggak boleh Bante sampai berdoa atau mengucapkan kata-kata yang ini, justru malah harus Nah, semoga. bagaimana kalau misalnya gitu, Anda Bante. sendiri yang dibenci, ayo. Ya. Nah, oleh karena itu saya berkata, semoga orang-orang yang membenciku tetap berbahagia. Loh, saya begitu. Begitu ya Bante ya. Soalnya walaupun mengatakan tidak baik, dia tetap begitu. Kita kan kena imbasnya malah. Sehingga dengan begitu, yang kalau tidak bisa mengubah yang sana, yang diubah di sini. Semoga orang-orang yang kurang baik denganku tetap berbahagia. Loh. Nah itu untuk menanamkan pola pikir seperti Bante itu bagaimana Bante? Lah, ya Kalau itu di usia-usia tadi. yang masih muda, yang masih labil seperti itu Bante. Saya dulu memang ya ketika menjadi umat biasa itu tidak banyak yang tuntutan ya. Berteman kepada mereka yang baik itu memang biasa. Tapi yang paling sulit berkumpul dengan mereka yang nakal-nakal. Itu tak jalankan. Tapi pada akhirnya aku akan berada di tengah-tengah. Yang baik aku dapat, yang kurang baik pun aku tidak membuat kecewa di sana. Akhirnya malah anak-anak yang nakal bisa dibawa menjadi ketujuan yang baik. Kalau tidak ada yang ke situ, ya tidak ada yang bisa membawa. Lalu karena itu seninya orang kalau bisa merubah orang yang tidak baik menjadi baik, itulah luar biasa. Begitu Bante. Iya, bagaikan pahlawan, karena kalau tidak baik, jahat, satu orang bisa
melukai berapa orang. Nah Bante, untuk kita bisa merubah orang jahat itu tadi menjadi baik Bante, berarti kan kita harus berada dekat mereka Harus Bante. dekat. Nah tetapi terkadang ada pemikiran atau ada yang mengatakan kalau kamu ingin menjadi orang baik maka berkumpullah dengan orang-orang yang memang baik. Jangan sesekali berkumpul dengan orang-orang yang jahat seperti itu Bante. Nah ini kan dikatakan orang yang kurang baik berkumpul dengan orang baik memang ada manfaatnya. Kalau saya sudah baik berkumpul yang mereka yang kurang baik kan bisa membaik orang baik menjadi baik gimana? Begitu. Ya ini yang penting harus dimengerti. Itu tadi kan kurang baik menuju yang baik. Tapi kan saya sudah baik menuju yang tidak baik. Tapi bukan berarti aku ikut kancah dalam ketidakbaikannya. Tapi ingin merubah mereka menjadi baik. Berarti kita boleh masuk ke situ, tetapi kita juga mesti bisa mawas diri gitu ya Bante. Jangan sampai terseret tapi dengan apa yang dilakukan mereka. Ketika dia akan mengarah yang tidak baik, kita menghindar. Tetapi kalau tidak mengarah ke hal yang baik, kita dekat. Seperti itu Bante. Iya. Ya Bante. Nah Bante, apakah dengan berbuat baik saja kita mampu mencapai nibbana Bante? Saya pikir kalau baik saja belum. Harus perilaku sila harus dikembangkan. Begitu. Ya. Nah Bante, mungkin sebagian orang pemirsa Dhamma TV juga mungkin belum terlalu tahu nibbana. Apa yang sebenarnya diarti dengan nibbana? Nibbana itu ada dua hal. Nibbana yang bisa dirasakan dalam arti kenetralan. Tidak ada sedih, tidak ada sakit, tidak ada keluhan apapun, tetapi tidak ada diri. Tapi bisa dirasakan. Tapi nibbana yang kedua adalah tanpa sisa. Tak bisa bercerita karena yang cerita sudah tiada. Artinya bisa melewati dan tidak akan terlahirkan kembali. Tidak terlahirkan, tidak terbentuk, tidak menjelma. Ya itulah dikatakan tadi kalau kita ngomong Tuhan juga seperti itu. Tak terlahirkan, tak terbentuk, mutlak. Maka menyatu. Tapi untuk mencapai ke sini tidaklah mudah kalau seseorang ibaratnya masih ternoda oleh arang. Berarti berbuat baik saja belum cukup belum ya Bante, cukup. untuk mencapai juga harus nibbana meditasi karena meditasi itu adalah menuju kenetralan. Jadi tidak langsung orang bisa ke sana. Kalau kebaikan itu hanya mengantarkan kepada alam yang lebih baik. Begitu. Nah Bante, berarti kalau tadi ngomong meditasi berarti juga bisa untuk melatih orang untuk berbuat baik Bante. Justru meditasi itu sendiri tidak lain untuk berbuat baik, juga orang menjadi tenang, menjadi damai, tentrem dalam hati. Karena meditasi memang tujuannya adalah untuk menenangkan, menenteramkan, menyejukkan hati, merilekkan hati, sehingga hidup ini menjadi lentur. Berarti tidak untuk berpikiran jahat atau berpikiran bisa yang juga marah-marah meditasi ya, itu bisa diprofek juga. Meditasi tujuannya jahat bisa juga. Bagaimana itu Bante? Ya, dia kan membentuk kebencian, membentuk kemarahan, membentuk segala macam yang ada kekuatan kemampuan untuk menghancurkan orang lain. Orang meditasi bisa juga sakti, punya kemampuan macam-macam, tapi untuk berbuat jahat. Tapi kalau meditasi yang lain adalah untuk membebaskan hidup dari penderitaan. Ya Bante. Nah Bante, jika kita tidak mempunyai materi untuk berbuat baik, apakah yang seharusnya kita lakukan Bante? Bisa juga yang dilakukan adalah memberi nasihat. Kemudian bisa juga toh materi itu didapat dari menyanyi. Akhirnya hasilnya bisa untuk berbuat baik kepada orang lain. Atau buruh kerja di mana kan tidak punya sendiri. Akhirnya nanti dapat itu untuk berbuat baik kepada orang lain kalau hidupnya sudah cukup juga. Begitu. Nah Bante tadi memberikan nasihat gitu ya Bante. Tetapi kan terkadang ada orang yang tidak mau tahu Bante kalau diberikan nasihat Bante. Dibilangnya mungkin kita terlalu menggurui, atau misalkan kita menasehatinya dengan orang yang usianya lebih tua daripada kita atau yang lebih banyak pengalamannya daripada kita Bante. Dianggap bukan nasihat atau tidak nasihat, yang tahu adalah hati. Iya, yang tahu diri sendiri. Nah itu kenapa orang dinasihati saat itu tidak butuh. Orang yang butuh baru merasakan, oh itu nasihat. Gitu. Itu juga harus dimengerti hal ini. Itu Bante ya. Ya, nah Bante, materi berupa apakah yang paling bagus diberikan kepada orang lain Bante? Salah satunya adalah
atas perjuangan diri sendiri, bukan hasil dari penipuan, bukan hasil dari mencuri, bukan hasil dari merampok, bukan hasil dari gampangnya berbohong kepada orang lain. Jadi benar-benar kerja dari tetesan air keringat sendiri. Itu adalah hasil yang paling baik untuk diberikan kepada orang lain. Gitu. Nah Bante, ketika di saat kita sebenarnya juga dalam kondisi yang tidak terlalu berlebihan, cukup Bante bisa dikatakan, dan ketika ada orang yang membutuhkan Bante, terus kita memberikan apa yang kita punya, gitu. Apakah itu salah satu bisa berbuat baik? Tapi sebenarnya kita pun juga kalau kita berikan itu kita juga akan kurang gitu Bante. Nah kalau seperti itu namanya kebodohan. Lebih baik untuk diri sendiri. Begitu Bante. Nah iya, menolong dirinya sendiri daripada menolong sana, diri juga menderita, butuh ditolong juga akhirnya. Lebih baik untuk menolong dirinya sendiri. Itu juga termasuk berbuat baik pada diri sendiri. Tapi kalau enggak, nanti juga akan menderita. Bisa juga malah mencuri, bisa juga malah mengambil yang lain. Berarti misalkan di saat misalkan yang paling mudah ya Bante ya, mungkin uang kita tinggal ada 1.000 gitu Bante. Terus ketika sedang perjalanan pulang atau perjalanan ke kantor ada yang meminta-minta seperti itu mungkin Bante. Terus kita memberikannya, padahal kita sadar nih kalau kita memberikan kita akan kurang. Itu berarti jangan, nggak apa-apa ya Bante ya? Lebih baik jangan, karena sudah timbul keraguan walaupun berbuat baik, karena keraguan nilainya juga akan kurang. Akan berkurang. Berkurang karena dari keraguan sendiri juga sudah tidak percaya. Lebih baik tidak usah memberi, malah berkatalah saja semoga engkau dapat dengan orang yang lain. Karena aku memang hanya punya seperti ini untuk saya sendiri. Berarti dalam hati kita kan tetap doanya baik toh. Ya. Tidak dapat dari saya semoga dapat dari orang lain. Mendoakan ya Bante ya ketika gitu, saat itu ya Bante ya. Barangkali dengan seperti itu kita tetap bisa menolong diri kita sendiri, saya juga dapat. Gitu. Iya, begitu Bante ya. Ya Bante, kita tahan dulu sebentar Bante. Kita ikuti pariwara sebentar Bante. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, setelah pariwara yang berikut ini tetap saksikan Manage Your Mind. Ya terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Manage Your Mind. Ya Bante, kita lanjutkan lagi Bante tadi perbincangan kita Bante. Perbincangan kita sudah dilanjutkan. Baikkah jika kita berbuat baik tetapi diwakilin oleh orang lain Bante? Sesungguhnya tidak ada yang jelek walaupun itu diwakili orang lain. Tetapi ini yang disebut berbuat baik tidak langsung. Karena berbuat baik itu menurut hukum dhamma atau kebenaran, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung artinya diberikan sendiri kepada orang yang menerima, tahu betul si A sama si B ya. Tapi yang tidak langsung pakai orang lain untuk perantara memberikan kepada seseorang. Nilainya sesungguhnya lebih bagus secara langsung, karena kadang-kadang orang itu memberi ya kalau percaya, kalau tidak atau yang dititipin tidak sampai belok. Tapi sepertinya sudah dikasih kepada yang dituju. Nah itu. Jadi yang menurut saya yang lebih bagus adalah ya secara langsung. Tetapi banyak juga orang yang titip. Iya. Nah kalau misalnya titip gitu Bante ya, tidak secara langsung melalui orang lain dulu Bante menyampaikan pertolongannya, terus ternyata disalahgunakan atau diselewengkan, tidak sampai kepada yang kita maksud gitu Bante. Itu bagaimana Bante? Apakah kita harus rela seperti itu atau gimana pola pikir kita Bante? Ya karena sudah melepas menurut saya juga harus terima akibat. Mengapa tidak berangkat sendiri? Nah itu harus tidak boleh menyalahkan. Karena apa? Mengapa kalau ada kesempatan tidak mau berangkat sendiri? Tetapi kalau sudah dititipkan kepada orang lain, resiko apapun juga harus diterima. Tetapi nilai kebaikan tidak akan hilang walaupun tidak tepat pada sasaran yang dituju, kan masih dimanfaatkan orang lain. Begitu, berarti nilainya tidak akan berkurang Bante ya? Tetap tidak akan berkurang, cuma apa? Nilainya itu yang berkurang. Karena apa? Tidak tepat pada sasaran. Tapi kalau misalnya yang diselewengkan itu sama yang kita minta tolong itu Bante, ternyata dipakainya tidak untuk kebaikan, malah untuk kejahatan, atau misalnya untuk beli minuman keras seperti itu atau apa, itu gimana Bante? Kan kita yang ya kalau kita, ini gitu, berarti sudah menjerumuskan seseorang, karena tidak mendapat itu nanti tidak akan ke situ juga toh. Berarti sama dengan menjerumuskan seseorang. Berarti kebaikan itu akhirnya menjadi abu. Berarti nggak ada nilainya ya Bante ya? Ya, nilainya baik ada, tapi akibat yang baik tadi berubah menjadi tidak baik. Tapi orang yang pertama kan nggak ada niat untuk supaya seperti itu, yaitu pihak yang menilai tetap pihak yang kedua yang salah.
karena menggunakan dengan cara yang salah. Tetapi orang yang pertama tetap nilainya baik, dia tidak melakukan secara langsung kok, tidak menyuruh. Ya. Nah Bante, bagaimana cara-cara yang tepat untuk melatih diri berbuat kebaikan tanpa bosan, Bante? Nah, kalau seperti ini, maka yang perlu dimengerti adalah kepedulian yang dilandasi dengan niat memberi. Karena apa? Ketika seseorang itu setelah memberi, biasanya akan timbul kenangan sehari, 2 hari, 3 hari. Kenangan kebaikan tetap akan menjadi sesuatu yang indah. Tetap sesuatu yang indah. Tetapi kalau kita berbuat yang tidak baik, walaupun sudah sehari, 2 hari, 3 hari, tetap akan juga ada kenangan. Ketika mengingat kembali perbuatan tidak baik, orang pasti nyesal. Ya. Tetapi apakah boleh, Bante, kita selalu mengingat-ingat apa yang udah kita perbuat, kebaikan yang udah kita perbuat, Bante? Tidak usah diingat-ingat, kadang-kadang kita duduk dengan sendirinya, itu akan muncul dengan sendirinya. Mengingat juga tidak salah, itu baik. Mengingat yang tidak baik pun juga tidak salah, yang penting tidak bersedih dengan perbuatan yang sudah dilalui. Karena hari esok ada kesempatan untuk membangun lebih baik lagi. Kecuali kalau hari esok itu sudah tidak ada, nah itu nilainya berbeda juga. Nah kalau kita selalu mengingat gitu berarti kan tidak baik gitu ya, Bante? Ya, tidak baik, karena kalau mengingat itu padahal untuk mengingat juga butuh waktu. Waktu untuk mengingat itu sendiri juga untuk bisa berbuat baik kepada yang lain. Akan tertunda. Oleh karena itu yang tidak boleh selalu mengingat. Hanya sesaat waktu itu saja, dengan sekejap itu saja, hanya koreksi, meneliti hal-hal yang baik. Setelah itu harus berlaku lagi. Karena dengan adanya yang lalu, kita bisa berbuat baik yang lain. Nah kalau kita membicarakan suatu kebaikan yang sudah kita perbuat kepada orang lain itu sebenarnya boleh atau enggak? Tetap boleh, tidak dilarang, karena itu mengingat agar di dalam hati juga tertanam, bisa juga menumbuhkan untuk berbuat baik lagi, tidak hanya satu ini tapi kepada yang lainnya lagi, yang lain-lain. Saya sendiri ngalami kok, tidak hanya berbuat baik kepada satu orang, setelah itu rindu ingin berbuat baik yang lain. Karena apa? Dengan nuansa yang berbeda, di sini memberi baju, di sana memberi kue, di sana lagi memberi uang untuk suntik, berbeda-beda juga, tapi juga lain orang, tapi nilainya tetap baik, dirasakan satu titik perasaan. Begitu, Bante ya? Ya. Nah Bante, manakah yang harus didahulukan berbuat baik untuk kepentingan kita sendiri ataukah kepentingan orang lain, Bante? Saya sangat ditekankan kepada diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah cukup, baru kepada orang lain. Karena apa? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita ada kekurangan, itu sama dengan meracuni diri sendiri. Orang lain yang senang-senang, kita sendiri yang keracunan. Nah, itu. Jadi kalau bisa seimbang, berbuat baik kepada diri sendiri, juga berbuat baik kepada orang lain. Itu namanya seimbang. Begitu, Bante. Ya. Berarti kita juga selalu harus tetap menjaga keseimbangan pada diri kita ya, Bante ya? Ya, Bante, mengapa kita perlu berbuat baik, Bante? Karena berbuat baik itu sendiri, orang bijak selalu berpesan. Dalam hidup ini, perbanyaklah perbuatan baik, hindari perbuatan jahat, sucikan hati dan pikiran. Ini pesannya. Karena apa? Perbuatan baik itu akan manis dimanapun akan pergi, di alam lain ketika sudah mati. Selalu akan menghantarkan ke hal-hal alam yang lebih baik. Banyak kasus yang terjadi sedemikian rupa, kan saya sendiri juga mengalami, yaitu terjadi oleh ibu saya sendiri. Ibu pada waktu sakit itu mau meninggal, melihat alamnya jelek-jelek. Kemudian akhirnya balik lagi sadar. Kemudian adik saya bilang, mau enggak dibacakan parita oleh bantenya dan didoakan. Karena saya mempunyai kebajikan yang besar, kebaikanku itu bisa mendorong ibuku ke tempat yang lebih baik. Akhirnya ketika saya bacakan parita, tahu-tahu ibuku berkata, ini bantenya pula, ini rumahnya sudah bagus-bagus, sekarang aku mau. Nah, akhirnya juga 15 kemudian berangkat, ya sudah. Jadi kebaikan itu bisa mengantarkan orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Seperti aku misalnya, ini orang ini sakit, ke rumah sakit gak punya biaya, tapi aku punya biaya, akhirnya aku juga menghantarkan orang itu menjadi sembuh. Padahal kan dia nggak punya apa-apa. Nah berarti aku kan bisa untuk mengangkat orang lain dan membebaskan dari persoalan. Dirinya sebenarnya nggak bisa membebaskan persoalan karena apa? Tidak punya kemampuan. Ya. Nah Bante, apakah kalau kita berbuat baik, kebaikan kita selama hidup ini ketika nanti kita mati akan bisa ada ininya ke kita, Bante, manfaatnya ke kita, Bante?
Kalau tidak ada, mengapa kita harus berbuat? Nah, lebih baik tidak usah berbuat. Jadi kalau orang lain menerima, kitalah yang menimbun. Kita bukan menimbun harta, tapi menimbun kebaikan yang sudah dapat masuk dalam rekaman batin. Kita merasakan kebaikan si A, si B, si C ternyata ada di sini. Tapi kalau bentuk materi tidak ada, karena sudah dimanfaatkan di sana. Tapi kenangan itu yang ada di sini, di dalam perasaan, di dalam batin. Maka kadang-kadang, misalnya you sendiri, suatu saat juga akan mengenang kebaikan orang tuamu. Kapan? Kadang-kadang juga menerima yang kurang baik dari orang tua. Tapi karena bisa meminit, ya akhirnya biasa-biasa saja. Begitu Bante. Nah Bante, ketika saya melakukan suatu kebaikan Bante ya, tetapi ternyata sama yang saya berikan itu tidak diterima dengan baik gitu Bante, atau mungkin cuman cuman sepertinya biasa aja, dingin gitu Bante. Pasti kan ada timbul rasa agak sedikit kecewa dari hati saya Bante. Nah itu gimana Bante untuk merubah pola pikir seperti itu Bante? Sekarang itu dalam arti tidak menerima itu dalam saat itu langsung begini, atau ketika kita pergi akhirnya tetap diambil. Mungkin tetap diterima Bante, cuman mungkin tidak ada senyum, tidak ada rasa terima kasih seperti itu Bante. Ya memang seseorang untuk menerima tidak harus tersenyum, juga tidak harus tertawa. Kadang juga dia menunduk dengan rasa hati yang tenang, ada juga yang senyum, juga ada. Kita jangan terjebak oleh pola gaya seperti itu. Semua orang memiliki, ada juga yang langsung ya terima kasih ya, semoga kamu juga ini. Tapi ada yang diam. Karena apa? Tidak bisa berkata-kata, tapi hatinya sebenarnya ngomong. Biasanya malah seperti itu yang mandi, doain orang. Ya, nah Bante, kalau bagaimana dengan misalnya kita berbuat kebaikan itu setengah-setengah Bante? Wow, sangat bagus. Hasilnya juga setengah-setengah. Setengah baik, setengah buruk. Setengah beras, setengah ketan. Itu Bante. Misalnya dalam satu hari, setengah hari melakukan kebaikan, setengah hari melakukan keburukan, atau pada hari ini kebaikan, besok keburukan gitu Bante. Tidak akan menyatu kebaikan dengan keburukan, selalu sendiri-sendiri bagaikan minyak dan air. Jadi air itu baik, tidak akan menyatu dengan minyak. Fungsinya juga sudah berbeda. Jadi kalau baik selalu pasti hatinya bahagia, yang buruk selalu bersedih. Semakin banyak akan menyedihkan. Jadi hasilnya beda-beda. Oleh karena itu jangan setengah-setengah, kalau bisa baik terus. Jangan sampai dipilah-pilah baik buruk, nanti bagaikan seperti makan tebu. Belum ketemu manisnya, kena bonggolnya lagi rosnya, makan lagi kena rosnya, nggak ketemu manisnya. Ya akan ketemu manisnya. Iya. Nah, oleh karena itu utamakan berbuat baik dalam bentuk apapun juga, sekecil apapun perbuatan baik akan memberikan hasil pula kepada si pembuatnya, akan selalu berbahagia di hati. Sekecil apapun perbuatan buruk juga akan memberikan hasil bagi mereka yang berbuat tidak baik. Iya Bante, sebentar Bante, kita ke pariwara dulu Bante. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus Manage Your Mind. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Ya Bante, ini kan sudah segmen terakhir Bante ya, segmen 4. Nah Bante, ini saya agak sedikit penasaran tentang karma Bante. Dalam berbuat baik dan melatih berbuat baik ini Bante, mungkin kalau misalnya kita memperbanyak perbuatan baik kita, apakah akan semakin mengurangi karma buruk kita Bante? Sesungguhnya perbuatan buruk tidak akan berkurang karena perbuatan baik sebegitu banyak. Akhirnya perbuatan buruk itu seperti ringan karena sering mendapat perlakuan yang baik, menerima yang baik, walaupun ada keburukan tak terasa. Bagaikan bikin wedang kopi. Karena inginnya dapat manis tapi dapatnya pahit, maka yang perlu ditambah gulanya terus menerus, tapi tidak perlu membuang airnya. Karena sering dikasih gula makin banyak, maka pahit itu menjadi berkurang. Sesungguhnya tidak hilang. Diperingan dengan perbuatan yang baik-baik itu karena gulanya tadi membuat manis. Jadi tidak hilang sesungguhnya. Ya. Nah Bante, bagaimana untuk mengatur supaya karma baik ini lebih banyak daripada si karma buruk kita nanti ke depannya Bante? Ya, seharusnya setiap hari yang diminit aku harus bisa berbuat baik setiap langkahku. Karena berbuat baik tidak harus hanya dengan harta,
tapi juga dengan perbuatan atau tindakan, dan bisa juga membantu dengan sistem tenaga. Jadi tidak hanya harta tapi tenaga. Begitu. Juga bisa pikiran untuk memberi nasihat kepada orang Jadi lain. bukan hanya harta ya Bante, Bukan tapi hanya semua harta, hal kecil pun tenaga juga bisa bisa membantu Iya, orang lain. Iya, membantu orang lain. Jadi dengan tenaga ya misalnya ngepel. Nah, kon sibuk ya, saya tak bantu tak pelno. Nah, itu artinya tenaga. Kamu ngangkat ini kuat enggak kuat? Ya wis tak bantu, ayo. Lah itu artinya tenaga. Itu artinya membantu dengan tenaga. Nah Bante, apakah selama kita berbuat kebaikan atau misalnya kita berbuat keburukan terus gitu ya Bante ya, kalau berbuat kebaikan terus apakah nanti karmanya pun juga karma baik terus seperti itu? Kalau berbuat keburukan terus seperti itu Bante? Makanya kadang-kadang kehidupan ini sudah menjadi manusia, kenapa kok hidup sosial terus? Nah itu berarti karma buruknya itu menentukan. Kenapa si A itu kok kerjanya kayaknya biasa-biasa tapi kok sepertinya beruntun terus? Lah itu tadi karena mengutamakan kebaikan walaupun kecil. Akhirnya kecil pun memberi, besar pun juga memberi. Tapi nampak itu terus. Begitu Bante. Iya. Berarti kalau misalnya kita selalu berbuat kebaikan, berarti otomatis karma baik yang akan datang ke kita Bante. Iya. Begitu. Kalau berbuat keburukan, karma buruk juga yang akan datang. Ya, perbuatan pun akan memberikan hasil si pembuatnya. Begitu. Ya. Nah Bante, bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada orang tua ini Bante? Sesungguhnya banyak sekali. Salah satunya adalah jangan mengecewakan orang tua. Air mata orang tua adalah mahal bagiku. Orang tua tidak akan menangis kalau tidak bersedih. Itu. Berarti kalau sampai orang tua bersedih, berarti pasti karena ada kecewa di hatinya. Iya, kecewa atau anaknya membangkang ini itu yang tidak mengerti dirasakan oleh orang tua. Saya sendiri setelah mengerti bahwa hidup ini bercermin kepada orang bijak yaitu Sang Buddha. Ketika menjadi Siddhartha membahagiakan kerajaan. Tapi setelah menjadi Buddha, menjadi gurunya makhluk dan tidak menyusahkan makhluk, justru berpikir bagaimana untuk membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Berarti tidak menyusahkan makhluk. Lalu aku terbesit. Aku lahir di dunia ini melalui ayah ibuku. Semoga aku juga bisa tidak menyusahkan ayah ibuku. Kalau bisa memberi. Ya. Kedua, tidak nakal. Apapun yang diberikan orang tua tidak ada tuntutan. Enak tidak enak jangan bersuara. Itu namanya orang tua akan tenang damai. Akan tenang damai. Iya. Kalau misalnya tanya gimana rasanya makanannya walaupun asin, enak kok Bu. Ya. Kenapa? Asin pun masih ada. Di tempat lain ada yang belum masak loh. Nah, akhirnya kan lebih enak di sini. Asin pun sudah dapat, yang sana asin nggak dapat, enak juga nggak dapat, ya tak? Nah, itu cara itu. Nah Bante, bagaimana kalau kita berbuat baik sama orang yang membenci kita Bante, tidak menyukai kita Bante, tetapi sebenarnya kita melihat bahwa orang yang benci kita itu sedang membutuhkan pertolongan Bante? Ada cara, yaitu berbuat tidak langsung. Siapa teman yang disukai mereka? Jika juga nggak ada dengan temannya dia juga juga tolong ya, kalau saya memberi langsung orang itu nggak senang sama aku, padahal dia butuh pertolongan. Bagaimana kalau kamu yang kawan baiknya minta kasih seakan-akan dari kamu, gitu. Kan bisa. Tetapi itu tetap nilainya tetap ini Bante. Nah kan yang memberi sini, dia hanya menunjang toh. Perantara. Ya perantara. Dia dapat, kita juga dapat. Tapi kan akhirnya sana kan nggak ada kebencian. Tapi kalau udah sembuh, kok nek takon-takon, tanya-tanya, ngomong ya kalau udah sembuh. Itu tadi dari mana misalnya? Dari si A. Saya langsung akan merubah kebenciannya loh. Iya. Akhirnya, oh ternyata orang yang kebenci ternyata menolong aku. Akhirnya diperubah. Iya. Nah, kebaikan dapat, dia kebenciannya berubah, nilainya udah 2 loh. Iya. Iya. Nah Bante, kalau misalnya kita mewujudkan perbuatan baik ini untuk lingkungan sekitar kita Bante, bagaimana Bante? Ya misalnya kalau kita mau masak cukup banyak, memang bisa dibagikan, ya dibagikan kepada lingkungan. Selain untuk dinikmati sendiri berupa makanan.
Mungkin kita punya baju, misalnya Ibu punya baju yang tidak cukup dengan kamu, kemudian dibantukan kepada lingkungan yang bisa terima sesuai kodratnya. Misalnya dia wanita, memang bajunya sudah robek-robek, terus tanya, kamu mau enggak tak kasih bajuku yang sudah enggak bisa aku pakai, masih bagus loh, kalau terima dikasih, kalau enggak cari yang lain lagi yang tepat. Itu termasuk berbuat baik lingkungan. Begitu Bante. Iya. Nah Bante, bagaimana takaran untuk karma baik dan karma buruk ini sebenarnya Bante? Oh, enggak bisa ditimbang. Dipertimbangkannya adalah hati dan suara lingkungan. Itu loh si A itu loh baik, sana lagi itu loh si A itu baik. Nah, itulah yang menyuarakan. Kalau hati kita bersuara sudah tahu sendiri. Mau bisa cek setiap malam. Hari ini sampai bangun pagi sampai mau tidur, perbuatan burukku berapa, kekuranganku berapa. Bisa dicek di waktu sebelum tidur, diingat kembali. Tapi setelah itu dilepas, bukan dibawa terus. Berarti hanya diingat sesaat aja ya? Iya, Bante? tidak terus dipikirkan ke depan. Hanya kalau memang ada yang kurang baik, hari esok dibangun. Berarti tepatnya sebelum tidur itu ya Bante, Iya. hari ini kebaikannya Iya, apa? seperti keburukannya orang buka apa, toko malam-malam kan hitung rezeki. Nah, selesai hitung rezeki tidur. Iya. Gitu. Ya gitu Iya, Bante ya. Ya, nah Bante, mungkin ada kesimpulan apa Bante yang bisa diberikan kepada pemirsa Dhamma TV ini Bante tentang perbuatan baik dan lagi berbuat baik? Ya, memang perbuatan baik itu sangat perlu diutamakan. Karena kebaikan itu bagaikan minuman yang manis, bagaikan makanan yang lezat dibanding perbuatan buruk. Ketika seseorang menikmati buruknya kan bagaikan racun, maka tak akan bersedih, tidak hanya di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Nah itu perjuangkan kebaikan walaupun kecil, tetap diupayakan. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil, pada akhirnya yang besar pun akan hilang. Akhirnya yang terjadi apa? Perbuatan buruk yang terjadi terus. Jadi sama, perbuatan buruk yang kecil pun kalau diabaikan, lama-lama yang besar pun juga akan dilakukan. Karena yang kecil saja sudah tidak diabaikan, yang besar pun akan juga dilakukan. Bisa merampok, bisa mencuri bank dan lain-lain. Nah oleh karena itu memang Buddha berpesan demikian. Perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, hindari perbuatan jahat. Itu selalu diminit terus-menerus. Sampai dulu Buddha-Buddha yang dulu sampai sekarang itu selalu eksis. 3 hal ini sebagai pilar untuk jadi pijakan untuk hidup saat ini maupun akan datang. Ya, Bante, ada satu lagi Bante ketinggalan. Ini bagaimana caranya untuk orang tua masih memiliki anak-anak masih usia dini, masih kecil, melatih anak untuk berbuat baik selalu gitu Bante, supaya ke bawah sampai ke depan dewasa. Nah tentu harus diajak, kemanapun pergi diajak, dilatih. Misalnya untuk memberi, dia memberikan sendiri. Ya, seperti kalau di wihara itu anak-anak dilatih ibunya memberikan makanan kepada biku. Lama-lama dia mengerti, malah ngajak ibunya datang ke wihara memberi sendiri. Lama-lama nggak mau ngajak ibunya datang sendiri memberi, tapi pertama memang harus dilatih. Nah, itu. Dari usia berapa itu Bante? Ya kalau bisa sejak sudah lahir sudah dibawa, sehingga ketika tidur begitu sudah dengerin suara biku. Terbiasa ya Bante ya. Suara orang baik, orang yang dimuliakan. Ya Bante, mungkin ada kata-kata bijak Bante yang berhubungan dengan berbuat baik Bante? Ya, janganlah takut berbuat baik dan janganlah bersenang-senang dengan berbuat jahat. Karena kedua sisi ini tetap akan memberikan nilai sebuah kehidupan. Nah, untuk itu lebih baik berbuat baik lebih banyak, itu akan disenangi oleh banyak orang. Apalagi banyak kesempatan untuk berbuat baik dan memang ada untuk berbuat baik. Saya lebih senang untuk berbuat baik menjadi orang sehat daripada orang yang sakit. Orang yang sakit banyak kesempatan tapi tidak bisa melakukan. Oleh karena itu, sedetik pun kalau itu ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah kalau memang itu ada kesempatan. Karena baik itu adalah manis, dirasakan di mana saja. Ketika mimpi pun juga manis, ketika berjalan pun juga akan manis, duduk pun manis. Itulah manisnya kebaikan. Sungguh indah pada awalnya, sungguh indah pada pertengahannya, juga sungguh indah pada akhirnya. Pada akhirnya, iya gitu Bante. Iya Bante, terima kasih Bante atas kesempatan berbincang-bincang pada malam hari ini di Manage Your Mind Bante. Pastinya pemirsa Dhamma TV juga merasakan manfaat, mendapatkan ya, manfaat. Semoga demikian. Iya. Bante, terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi selanjutnya Bante, nanti Bante dalam Manage Your Mind.
Ya, buat pemirsa Dhamma TV, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda karena waktu sudah habis. Akhirnya saya Angel dengan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa minggu depan, tetap saksikan terus acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 sampai dengan pukul 8 malam. Man is not everything, but everything is from mind, so manage your mind. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.